Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lana Mufriha, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengalaman saya tentang digital culture dan consumer culture. Langsung saja, yang pertama ada digital culture. Digital culture atau budaya digital merujuk pada cara individu dan masyarakat berinteraksi dengan teknologi digital dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Budaya digital mencerminkan perubahan dalam cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, mencari hiburan, dan berpartisipasi dalam kegiatan online. Budaya digital mencakup berbagai aspek, termasuk penggunaan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan tablet, serta platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sosial media lainnya. Budaya digital juga mencakup praktik dan norma yang berkembang di dalam komunitas online seperti penggunaan bahasa dan simbol-simbol yang khas, meme internet, dan fenomena viral lainnya. Berikut beberapa ciri khas budaya digital meliputi, yaitu yang pertama, keterhubungan. Budaya digital mendorong keterhubungan yang lebih luas dan cepat antara individu dan komunitas di seluruh dunia. Melalui media sosial dan platform online, kita dapat berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Yang kedua, ada kreativitas digital. Budaya digital memberikan wadah bagi ekspresi kreatif baru melalui pembuatan dan berbagai konten digital seperti video, gambar, musik, dan tulisan. Komunitas online juga seringkali mendorong kolaborasi dan penerimaan terhadap karya-karya kreatif. Yang ketiga, ada partisipasi aktif. Budaya digital mendorong partisipasi aktif dalam bentuk komentar, berbagi, dan menyambung konten. Atau biasanya dikenal dalam zaman sekarang itu stage video. Individu dapat dengan mudah menjadi produsen konten, bukan hanya konsumen pasif. Yang keempat, ada penggunaan bahasa dan simbolik. Budaya digital memiliki bahasa dan simbolik yang khas seperti emoticon, hashtag, dan singkatan. Gaya penulisan dan komunikasi di platform online juga seringkali lebih santai dan informal. Yang kelima, ada perubahan dalam interaksi sosial. Budaya digital telah mengubah cara kita berinteraksi secara sosial. Misalnya, komunikasi online melalui pesan teks atau media sosial menjadi lebih umum daripada komunikasi tatap muka. Hal ini juga mempengaruhi norma-norma sosial, etika, dan privasi. Namun, perlu diingat lagi bahwa budaya digital juga memiliki tantangan dan dampak yang perlu kita pertimbangkan, seperti masalah privasinya, disinformasi, dan ketergantungan teknologi. Penting untuk mengembangkan pemahaman yang seimbang tentang budaya digital dan berpartisipasi dengan bijak dalam lingkungan digital. Kemudian di sini langsung saja ke pengalaman saya dalam digital culture. Seperti di sini berinteraksi dengan influencer, misalnya kita mengikuti influencer favorit kita di media sosial dan terlibat dalam konten yang mereka bagikan, seperti Instastory atau postingan di feed Instagram mereka. Mungkin kita tertarik untuk membeli produk yang direkomendasikan atau yang di-endorse oleh influencer tersebut, dan kita dapat terinspirasi oleh gaya hidup dan panduan mereka. Kemudian yang kedua, berpartisipasi dalam kampanye online. Misalnya waktu itu kita dapat menyebarkan kesadaran atau mendukung kampanye sosial melalui penggunaan hashtag di media sosial, seperti yang sedang terjadi belakangan ini tentang peperangan Israel dan Palestina. Kita menggunakan hashtag Free Palestine untuk mendukung gerakan lingkungan dan mempromosikan perdamaian. Yang kedua, ada consumer culture atau budaya konsumerisme, merujuk pada fenomena sosial di mana konsumsi barang dan layanan menjadi fokus utama dalam kehidupan masyarakat. Ini melibatkan peningkatan signifikan dalam kegiatan belanja, identitas diri yang terkait dengan barang-barang yang dikonsumsi, dan penekanan pada kepuasan pribadi melalui akuisisi materi. Consumer culture atau budaya konsumsi merujuk pada sistem nilai, norma, dan praktik yang mendorong individu untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai konsumen dan mengaitkan kepuasan pribadi dan sosial dengan kepemilikan dan konsumsi barang dan layanan.
budaya konsumsi diperkuat oleh media, iklan, industri yang mempromosikan ide bahwa kebahagiaan partis, prestis, dan keberhasilan terkait erat dengan apa yang kita beli dan konsumsi. Budaya konsumsi ini memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama ada kepuasan melalui konsumsi. Budaya konsumsi menekankan bahwa kepuasan dan kebahagiaan dapat dicapai melalui kepemilikan dan konsumsi barang-barang materi, seperti produk-produk mewah, pakaian, mobil, teknologi, dan hiburan. Konsumsi dianggap sebagai cara untuk memenuhi keinginan dan memperoleh status sosial. Kemudian yang kedua, identitas berdasarkan konsumsi. Individu sering menggunakan barang-barang yang mereka miliki sebagai cara untuk mengungkapkan identitas mereka dan membedakan diri dari orang lain. Merek dan produk tertentu dapat menjadi simbol status, gaya hidup, dan afiliasi sosial. Yang ketiga ada iklan dan promosi. Iklan dan promosi di media massa seperti televisi, internet, dan media sosial memiliki peran yang penting dalam membentuk budaya konsumsi. Mereka mempengaruhi persepsi kita tentang keinginan, kebutuhan, dan citra diri yang terkait dengan produk dan merek tertentu. Yang keempat ada kolektivisme konsumsi. Budaya konsumsi juga dapat menciptakan pengalaman konsumsi yang bersifat sosial dan kolektif, misalnya tren mode, kebiasaan makanan, dan preferensi hiburan sering dipengaruhi oleh apa yang dianggap populer atau diikuti oleh orang lain. Nah, budaya konsumsi ini memiliki dampak yang kompleks pada individu atau masyarakat. Di satu sisi, konsumsi dapat memberikan kepuasan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Namun, terlalu banyak fokus pada konsumsi juga dapat menyebabkan masalah seperti utang konsumen, dampak lingkungan yang negatif, dan ketidakpuasan yang terus-menerus karena perubahan tren dan peningkatan ekspektasi. Penting bagi kita untuk mengembangkan kesadaran yang kritis terhadap budaya konsumsi dan mengambil keputusan konsumsi yang bijaksana. Di sini ada pengalaman saya terkait consumer culture. Adalah seperti rela mengantri untuk membeli produk tertentu. Ketika kita berada di sebuah event yang menyediakan atau meluncurkan produk baru yang sangat kita antisipasi nih, seperti smartphone baru atau sesimpel perintilan lucu yang ada di stand-stand itu. Saya seringkali rela mengantri di depan toko dalam waktu yang cukup lama untuk memastikan bahwa barang-barang itu menjadi salah satu orang pertama yang memiliki produk tersebut. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana budaya konsumsi dapat mendorong orang untuk berpartisipasi dalam ritus konsumsi dan memperoleh status sosial melalui kepemilikan yang baru.